Di kampus kami telah ditetapkan uang pangkal untuk mahasiswa baru. Selain itu, bayaran kuliah atau uang kuliah tunggal akan dinaikkan. Kami tidak akan diam. Nggak bisa. Kita nggak bisa gegabah nuntut ini itu. Memang ada sisi positifnya. Tapi, tuntutan kita belum kuat. Kita harus bikin kajian dulu. Benar, isu harus menjadi fakta, bukan cuma ngomong kosong. Tapi gimana ngumpulin datanya? Masih kabar burung kan? Ini bukan cuma persoalan uang pangkal mahasiswa baru doang, tapi UKT kita juga. Kemarin ada mahasiswa FBS yang ngadu ke BEM karena dia diusir dari gara-gara nggak mampu bayar UKT. Bahkan ada yang sampai disuruh cuti. Ini bukan cuma persoalan mahasiswa baru doang. Daris, kumpulkan semua berita tentang isu ini dari semua media massa. Bila perlu kerjasama dengan lembaga pers kampus. Oke, siap. Gandhi, cari tahu kebenarannya lewat pimpinan rektorat yang bersifat netral, humas, bidang akademik, dan lain-lain. Ica, cari tanggapan dosen dan para pakar tentang positif dan negatifnya isu ini ya. Yudi, undang seluruh pimpinan BEM Fakultas dan BEM Prodi. Kita butuh banyak pemikiran. Semuanya harus valid. Siap. Gua akan menyiapkan segala sesuatu untuk mengadakan kajian. Undang seluruh civitas akademika UNJ lewat semua jejaring untuk menghadiri upaya pertama kita. Aksi intelektual. Gak bisa, kita tetap harus bela mahasiswa. Gua setuju buat ngebela mahasiswa. Siapa tahu untuk dana pembangunan, masa mau fasilitas bagus tapi nggak mau bayar? Di sini kan kampus negeri, ada dana pemerintah. Dikemanain? Emangnya kurang? Begini, persoalan ini akan kita tindak lanjuti sebab kita tidak bisa memilih keduanya. Kita harus memilih salah satu antara kepentingan kampus atau kesejahteraan mahasiswa. Oleh karena itu, seperti apapun kebijakan nanti yang keluar, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Oke. Lanjut aksi jalanan, terlalu beresiko nggak sih? Data dan fakta yang kita butuh udah cukup semua kok. Matang dan kuat. Yang hadir aja sedikit, kita nggak punya masa. Kalau emang perlu, kita adakan kajian lagi. Tujuan aksi itu bukan untuk menarik massa, tapi untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Mobil udah ready nih. Perlengkapan sound dan segala macamnya juga udah siap. Bagus. Kalau undangan, gimana? Undangan udah sampai ke semua fakultas dan prodi. Tapi undangan kita ditolak di pasca sarjana. Apa ini? Aku cuma anak rantau, dan bukan orang yang berkecukupan, Mir. Kalau beasiswa aku sampai dicabut. Aku masih mau kuliah, Mir. Maaf. Di kelas, beberapa dosen ngancam kalau kita tetap ikut turun aksi, nilai bakal dapet E, nggak lulus mata kuliah. Kalau itu kan bisa diakalin, Yud. Kita bisa Mir, cari. gue mau lolos tepat waktu, Mir. Gue mau berprestasi di akademik.
Kuliah aja gue dibiayain. Riz, gue tahu lu sama kan kayak gue. Lu juga nggak boleh ikut-ikutan kayak gini kan sama orang tua lu. Sebenarnya tuh kita punya alasan sama, Riz. Tapi mungkin lo lebih kuat. Maaf. Aku juga anak bidik misi. Dasar payah kalian semua! Payah! Dali. Garis finish di depan mata. Kita sudah terlanjur terjun ke medan perang. Tidak hanya untuk besok. Apa yang akan kita lakukan adalah untuk seterusnya. Kesejahteraan seluruh civitas akademika, kemajuan kampus, membenarkan praktek kampus yang salah. Kita semua tahu itu. Selalu banyak hambatan menuju kebaikan. Teman-teman, hasil nggak akan mengkhianati usaha. Kalian semua cari aman sekarang. Tapi terbelenggu sama kediktatoran kampus selamanya. Dan masih akan ada kebijakan yang nggak bijak di hari esok. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Ayo, mulai. Untuk menuntut kenaikan uang kuliah tunggal ini diawali dengan pengumpulan massa dengan cara berkeliling mengitari UNJ, lalu langsung ke tempat tujuannya, yaitu ke depan gedung rektorat. Aksi ini diwarnai dengan pengibaran bendera setengah tiang dengan hashtag UNJ rasa swasta dan juga hashtag disnatalis mahasiswa UNJ. Jangan dapat turun lagi kepada mahasiswa. Bangsa satu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Tujuan aksi adalah menciptakan masyarakat yang ideal, karena memang kondisi masyarakat ini perlu dikontrol oleh golongan mahasiswa.
maka mahasiswa perlu menciptakan tatanan masyarakat yang ideal. Apabila ada realita yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka ada misleading di sini yang harus dijembatani oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan, karena selama aksi terjadi, banyak orang-orang yang nggak suka dan akhirnya menginfiltrasi barisan kami. Makanya kita perlu memberikan satu desain besar bagaimana rancangan aksi ke depan, agar seluruh massa aksi mengetahui apabila ada orang yang mencoba memprovokasi, kita tidak mengikuti suara mereka. Ya, jadi aksi mahasiswa ini bukan kemudian satu agenda yang mudah rasanya. Tapi di dalam aksi yang kemudian dilakukan sama mahasiswa, pertama akan banyak ancaman-ancamannya dan juga kemudian rintangan-rintangannya. Pertama, akan ada kemudian yang menawarkan uang dalam arti suap. Yang kedua, ketika mahasiswa aksi, maka akan ada ancaman berupa dikeluarkan dari kampus, di drop out. Menyikapi ancaman dalam aksi, maka mahasiswa harus memperkuat idealisme mereka sebagai seorang mahasiswa. Karena ketika mereka merasa diri seorang mahasiswa, idealisme adalah jati diri mereka. Dan kalau mahasiswa punya idealisme tinggi, maka suap, teror, lalu kemudian ancaman-ancaman lain dari luar manapun, maka saya rasa mahasiswa akan kemudian kuat atau bahkan kemudian mampu menghalang semua ancaman-ancaman itu. Dan kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, selama masih ada tersemat di dada Anda status mahasiswa, apapun jurusan Anda, apapun profesi Anda, apapun bidang keilmuan Anda, maka Anda punya tanggung jawab untuk menghormati dan mengkontrol jalannya pemerintahan di Indonesia ini. Selama ada gelar mahasiswa di pundak Anda tidak boleh apatis terhadap kondisi bangsa dan negara ini. Saya ingin sampaikan kepada mahasiswa, bergerak atau tidaknya kalian selalu akan ada yang menyalahkan. Bergerak disalahkan, tidak bergerak pun disalahkan. Maka menyikapi hal ini mahasiswa harus punya kuping yang tebal. Dalam arti apa? Dalam arti Anda akan selalu dicibir, Anda akan selalu dimaki, Anda akan selalu dicaci. Maka tidak ada satupun pemimpin yang kemudian punya sifat anti kritik. Bahkan Anda mahasiswa juga kemudian harus mau dikritik. Maka kalau Anda ingin melihat di mana mahasiswa, tengok mereka ke kampus mereka, apa yang mereka lakukan. Maka tengok mereka kemana? Ke jalanan-jalanan yang kemudian mereka sering lakukan aksi-aksi mereka. Maka hari ini bukan saatnya kemudian kita saling kritik, saling tuding, tapi saatnya kita berkolaborasi, merubah negeri bersama mahasiswa. Kita bisa. Darah juang kami untuk membebaskan rakyat.